kembali pertemukan kami di rumah-Mu Tuhan, dengan tubuh yang sehat, tubuh yang kuat semua oleh karena anugerah-Mu Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami siap memuji nama-Mu Tuhan. Biar sukacita-Mu dan hadirat-Mu memenuhi kami di tempat ini Yesus. Kami serahkan jalannya ibadah kami pada hari ini, mulai dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siap memuji nama Tuhan, amin. Siap memuji nama Tuhan, amin. Pada pagi hari ini, hati kami penuh nyanyian bagi-Mu Yesus. Sama-sama kita amat pujian, hatiku penuh nyanyian. Hatiku penuh nyanyian,
tengah jalan apa itu tikungan mau ke Banyuurip atau mana tuh ya, saya tuh melihat ke atas dan di situ saya lihat terus ada apa gambarnya Tuhan Yesus. Terus saya jawab sama, itu ada gambarnya Tuhan Yesus. Waktu itu saya berhenti kan, di depan itu kan stopan lampu merah. Saya lihat terus katanya suami saya gini, foto. Sudah tak foto itu sampai 3 kali. Kok Tuhan ini apa sih Tuhan artinya? Saya ngomong gitu ya sama Tuhan, tapi wes nggak apa-apa, pokoknya foto terus sampai 5 kali tuh saya foto ya. Gambarnya tuh nggak nampak. Dan di situ dan itu disalib pakai mahkota duri gini. Aku nih, terus saya gini, mungkin ini ada artinya bahwa Tuhan Yesus datang ke dunia itu untuk menyelamatkan kita. Dan itu saya sadar. Ya memang ya, setiap kita mendengarkan firman Tuhan Yesus itu selalu berkorban untuk kita. Karena kita tidak mau anak-anak nanti masuk dalam neraka ya, tapi Tuhan Yesus Engkau sudah memperlihatkan gambar seperti itu. Terus selama beberapa bulan ini memang saya tidak fresh dengan keluarga ya, terutama dengan adik ipar sama kakak. Tapi saya gini, Tuhan ini apa sih Tuhan? Setiap ada masalah, setiap apa, saya sama suami saya tuh nggak pernah diajak kompromi, nggak pernah diajak kemana-mana. Tapi saya percaya sama Tuhan. Tuhan kalau memang ini ada ujian, walaupun masaku masih ada.
Biarlah puji-pujian kami pagi hari ini Tuhan menjadikan harum di hadapan-Mu Tuhan, terlebih menyenangkan hati Engkau Tuhan. Sebentar kami juga rindu kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami siapkan ruang hati kami untuk kebenaran firman-Mu. Berdoa bagi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya firman-Mu yang akan tersampaikan Tuhan, bukan karena kehendak hati mulut hamba-Mu sendiri, tetapi benar-benar firman Allah melalui mulut hamba-Mu saat ini terbentangkan. Sehingga kami bersama-sama Tuhan yang mendengarkan firman-Mu saat ini yang susah kami bisa dihiburkan, yang mendengarkan firman-Mu saat ini kami yang sakit kami bisa disembuhkan, yang mendengarkan firman-Mu saat ini kami yang lemah kami bisa dikuatkan, sehingga kami Tuhan membawa sukacita yang luar biasa melalui firman-Mu saat ini. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan jalannya ibadah kami selanjutnya. Hanya di dalam kasih kemuliaan Tuhan kami Yesus Kristus, semua yang percaya katakan amin. Kita ini kalau kita lihat tidak akan ada habisnya. Tetapi kalau kita ingat kebaikan Tuhan, selalu ingat akan kebaikan Tuhan, maka masalah itu akan kita sanggup lewati satu demi satu, ya. Saya sering kali katakan kepada Ronald, ya, puji Tuhan, satu demi satu masalah yang saya harus hadapi setelah Bapak Gembala dipanggil 103 ayat 2. Mazmur 103 ayat 2. Di sini dikatakan, pujilah Tuhan hai jiwaku dan janganlah lupa akan kebaikannya. Ya, Bapak Ibu Saudara sekalian, di sini dikatakan bahwa kita harus mengingat akan kebaikan Tuhan. Jangan lupakan. Seringkali, ya, di saat kita menghadapi masalah yang ada dalam kehidupan kita, kita lupa. Kita merasakan beratnya beban yang kita pikul, ya, beratnya masalah yang kita hadapi, sehingga kita lupa kebaikan-kebaikan Tuhan yang sudah kita rasakan, kita alami sampai hari ini. Bukan secara kebetulan Bapak Ibu Saudara kita bisa menjaga hidup ini, bukan karena kita mampu merawat hidup ini, tetapi saya katakan bahwa kalau kita boleh ada hari ini karena kebaikan Tuhan, ya. Karena kebaikan Tuhan kita boleh ada, bukan karena kita mampu, bukan karena kita kuat, tetapi di sini dikatakan bahwa kalau kita boleh ada ini, ya. Kalau saya bilang saya sakit loh, gitu. Saya sakit, saya dipijit-pijit ibu-ibu, ya. Saya dipijit-pijit, jangan sakit ya Mam, Oma, jangan sakit. Oma, Joshua ini mau terus sama Oma, ya. Terus sama Oma katanya, ya. Puji Tuhan. Seperti itulah kita, Tuhan rindu dalam kehidupan kita. Tuhan rindu dalam kehidupan kita. Kita juga rindu untuk kita bisa melekat kepada Tuhan. Di sini dikatakan di sini dikatakan pujilah Tuhan hai jiwaku, jangan lupakan kebaikannya, ya. Oleh sebab itu dalam setiap kehidupan kita, berapa kali kita harus mengingat pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita. Berapa kali kita harus mengingat bagaimana Tuhan sudah membuka jalan dalam kehidupan kita. Dan beberapa kali Tuhan kita ingat akan kebaikan Tuhan, ya. Kalau saya Yakobus 1 ayat 17, Yakobus 1 ayat 17, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayang-bayang karena pertukaran. Di sini dikatakan bahwa segala apa yang kita alami, segala hal yang baik kita terima hari-hari ini, memang harus melalui proses demi proses. Bahwa dia tidak pernah merencanakan rancangan yang kecelakaan, bukan rancangan yang jelek, bukan rancangan yang buruk dalam kehidupan kita. Tetapi di sini dikatakan dia memberikan rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera, ya. Sempat saya katakan, Tuhan, kenapa kok Bapak Gembala dipanggil Tuhan? Yang baik dalam kehidupan kita. Tetapi kita tahu bahwa segala yang baik itu adalah rencana Tuhan, ya. Meskipun kita mungkin secara manusia kita berpikir, kok harusnya begini, kok maunya begini, ya. Tetapi Tuhan maunya tidak seperti itu, ya, saudara-saudara. Waktu itu, ya, saya berpikir begini, saudara, dikatakan di dalam Ratapan, mari kita baca bersama, ya. Ratapan 2 ayat 22 sampai 23.
Ratapan 2, 22 dan 23. Seolah-olah pada hari perayaan engkau mengundang semua yang engkau takuti dan sekelilingnya. Tak kala Tuhan murka, tidak ada seorang pun yang luput dan diselamatkan. Mereka yang terkubuai dan kubesarkan dibinasakan seterusnya. Saudara-saudara, ayat 23. Ayat 23 dikatakan, akulah orang yang melihat sengsara disebabkan oleh cambuk murkanya. Ayat, kok ada 23? Ya saudara-saudara, kita renungkan dalam kehidupan kita bahwa kasih setia Tuhan itu tidak pernah berubah. Benar ya Bapak Ibu Saudara? Kalau berubah hari ini kita tidak ada, saudara-saudara. Kalau kasih setia Tuhan itu berubah, kita tidak ada. Sedangkan saudara-saudara ya, kita mungkin ya punya orang tua ya, selama ini kita mengasihi, orang tua mengasihi kita gitu ya, orang tua mengasihi kita. Tahu-tahu mungkin ya namanya manusia ya, dia mulai mengalami masalah, orang tua itu mengalami masalah, terus berubah dalam kehidupan kita tidak kaget, pasti kita kaget ya. Tapi puji Tuhan, Tuhan katakan bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Meskipun kita manusia seringkali berubah ya, kesetiaan kita, tetapi dikatakan bahwa Tuhan itu tidak pernah berubah. Puji Tuhan saudara-saudara. Dan selanjutnya kita katakan bahwa sangat berbahaya sekali kalau Tuhan itu berubah dalam kehidupan kita. Sangat berbahaya. Tadi saya ingatkan bahwa kalau manusia aja, kalau kita orang tua, ya, kita kasih orang tua kepada kita berubah, kita merasa kaget. Oh iya ya, kok kenapa? Tetapi puji Tuhan di sini. Tuhan katakan bahwa Tuhan tidak pernah berubah. Kasih setianya selalu baru, selalu nyata, selalu sempurna dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, saudara-saudara. Jadi katakan kalau hari ini kita masih berdiri, bukan karena kita sempurna, tetapi Tuhan yang penuh belas kasihan selalu memberi. Kalau kita bahaya melupakan kasih kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, waktu bangsa Israel ya dipimpin keluar dari Mesir untuk menuju tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Di sini katakan bangsa Israel itu sudah melihat bagaimana Tuhan membelah laut sehingga mereka boleh melewatinya. Bagaimana Tuhan merubah air yang pahit menjadi air yang manis yang bisa dinikmati. Bagaimana Tuhan sudah memberikan mana ya, dan memberikan burung puyuh untuk bisa menikmati. Mereka selama 40 tahun ya dari tanah perjanjian, dari tanah Mesir menuju ke Kanaan, menuju tanah perjanjian. Tetapi ya kalau kita merenungkan, kita lihat di dalam firman Tuhan di sini katakan mereka seringkali di saat mereka merasa menikmati kebaikan Tuhan, mereka begitu antusias boleh berjalan. Tetapi di saat mereka harus menghadapi masalah ya, misalnya air itu menjadi pahit, mereka mulai mengutuk, aku enaknya di Mesir, di sana semua tersedia gitu ya, makanan minuman tersedia, saya bisa aman di sana gitu ya. Mulai mengingat harus begitu karena Tuhan bawa saya ke sini karena harus begitu ya. Demikian juga dengan kehidupan kita. Seringkali kita menghadapi masalah, waduh Tuhan kok seperti ini, Tuhan kok enggak tahu masalah. Di saat kita sadar bahwa di saat kita kehilangan iman, kita seringkali tidak mengerti akan kebaikan Tuhan. Oleh sebab itu ketika kita doa kita belum terjawab, kita merasakan lupa. Kita merasa bagaimana, tapi memang inilah ya namanya kehidupan kita ya saudara-saudara. Kehidupan kita kalau kita kumpul ada aja gitu ya. Tapi puji Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan kita harus sadar ya saudara-saudara. Sebagai anak-anak Tuhan kita harus mengerti, memang itulah proses kehidupan kita ya, proses kehidupan kita. Saya juga dulu ya saudara-saudara, saya tidak pernah ikut mertua sih ya. Saya tidak pernah ikut mertua karena saya begitu married saya berangkat sendiri gitu ya, merangkak sendiri ya, berjuang sendiri ya. Tapi puji Tuhan, di tengah-tengah perjuangan Tuhan selalu menolong saya ya. Saya sering katakan, kalau orang katakan saya loh hari ini tidak bisa makan ya, percaya Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan pernah dibiarkan terus di bawah
ya saudara-saudara. Tuhan pasti akan mengangkat meskipun melalui banyak proses, ya. Akhirnya saya juga Bapak Gembala dikembalikan lagi ke Surabaya, ya. Kembali ke Surabaya, kita merintis di Bendul Merisi, ada jemaat di sini ikut, ya. Saya Bendul Merisi, dan puji Tuhan, Tuhan tetap tempatkan di keluarga yang baik gitu, ya. Saya dikasih uang untuk, kan saya biasanya naik bimu karena tidak ada sepeda motor gitu, ya, naik bimu. Akhirnya dia tak kasih DP untuk sepeda motor, ya. Saya kasihkan semua, dan itu diproses sampai bisa di tempat ini pun, ya. Oleh sebab itu Bapak Gembala selalu katakan, saya, ya, berbeda. Tapi saya bisa melihat kalau kita sungguh-sungguh sama Tuhan, Tuhan itu loh tidak tinggalkan kita. Saya juga bisa melihat di tempat ini, ya, ada jemaat-jemaat yang sungguh-sungguh, ada prosesnya memang, ya. Tetapi saya bisa melihat langkah demi langkah pertolongan Tuhan itu selalu baik, ya. Saya katakan saat ini pun saya sedang diproses, Bapak Ibu Saudara. Tapi saya percaya, saya bilang sama anak saya, karena saya sekarang ini tidak ada suami, jadi saya kalau ngomong-ngomong ya sama anak saya bilang ya sudahlah, memang kita ini diproses untuk kita, Tuhan mau, ya, dalam kehidupan kita, setiap proses kehidupan kita ada rencana Tuhan, seperti satu tanah yang kuning, ya. Saya pikir itu kalau digini-gini kan nanti jadi emas gitu, ya. Buahnya satu tempe gini, ya, gini kan dikasih air, kasih ini. Ternyata cuma apa dapatnya, saudara-saudara? Cuman titik-titik kuning itu loh, tidak banyak ternyata dari tanah yang segitu banyaknya, ya. Dengan demikian juga dengan kehidupan kita. Kita ini bagaikan ditampi, Bapak Ibu Saudara, ditampi. Apakah kita ini akan siap menjadi emas yang murni, ya, dalam kehidupan kita? Ini ditampi, ini bagian proses kehidupan kita. Proses hidup kita ini ditampi begitu rupa, ya. Kalau dari yang banyak saya lihat tuh, nanti itu pasti dapat emasnya banyak itu, ya. Karena dia kayak tanahnya itu kuning-kuning gitu, ya, ditaruh di satu ember. Saya juga kadang-kadang begini, saya diam saya beringat, oh iya ya Tuhan, saya ini diproses, ya, ditinggalkan orang yang sayangi, ya, yang memang jadi istilahnya pegangan saya, ya. Tapi saya ingin belajar bagaimana nanti kita hidup ini. Apakah proses kehidupan saya ini akan timbul menjadi emas, ya saudara-saudara. Oleh sebab itu di sini dikatakan bahwa di saat kita menghadapi masalah, jangan lupa akan kebaikan Tuhan. Di saat kita menghadapi proses kehidupan kita, jangan keraskan hati kita, ya. Di saat kita menghadapi masalah dalam kehidupan kita, jangan lupa kita bersyukur kepada Tuhan. Karena masalah yang kita hadapi pasti akan terselesaikan, ya, saudara-saudara, ya. Memang rasanya sakit, saudara-saudara, tapi sakit itu akan terkikis dengan sendirinya dengan keadaan yang kita hadapi. Dan kita akan terus mengingat akan kebaikan Tuhan, karena kita percaya di saat kita mengingat kebaikan Tuhan, maka iman kita menjadi kuat. Meskipun kita menghadapi masalah badai kehidupan kita, ya. Di dalam Mazmur 77 ayat 12, di sini dikatakan, Mazmur 77 ayat 12, aku hendak mengingat perbuatan-perbuatan Tuhan, ya, aku hendak mengingat keajaiban-keajaiban-Mu dari zaman purbakala. Di sini dikatakan ingat besarnya masalah yang kita hadapi, ya. Karena masalah yang kita hadapi itu dikatakan oleh Tuhan tidak akan pernah memberi kekuatan, ya saudara-saudara. Di sini dikatakan bahwa Tuhan itu selalu baik, Dia selalu menolong kita, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita. Di saat kita sakit pun itu pasti ada jalan keluarnya, diberikan kesembuhan. Di saat kita menunggu jawaban doa, pasti jawaban doa itu Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Gak selamanya doa kita ini ngambang, saudara-saudara, ya. Saya seringkali bersaksi kepada dulu saya pernah berdoa begini, saudara-saudara. Tuhan, waktu saya, janganlah pernah kita menyerah, ya. Dalam hidup ini kita memang dialami proses demi proses, tetapi Tuhan katakan jangan pernah kita menyerah, ya. Puji Tuhan, kita percaya bahwa kehidupan kita ini ada di dalam rencana Tuhan. Kehidupan kita ini pasti jalannya adalah jalan Tuhan, ya.
sebab itu jangan pernah kita berkeluh kesah ya. Berkeluh kesah itu tidak ada gunanya saudara-saudara ya. Berkeluh kesah itu malah membuat kita lemah ya. Saudara-saudara, kalau Bapak Gembala selama ini selalu tidak pernah menolak saudara-saudara ya. Kalau teman-temannya datang, saya sampai begini kemarin itu ya, saudara, percaya Tuhan itu punya rencana yang indah dan kehidupan kita semua. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara ya, pemain musik maju ke depan. segala sesuatu kita harus mengingat akan Engkau Tuhan dari awal kehidupan sampai nanti kita kembali padamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus kebersamamu pada kami. Kau berikan anugerah-Mu yang terdekat, karunia-Mu pada kehidupan kami, sehingga kami tetap selalu ingat
Yesus, terima kasih Roh Kudus, Kau telah memberkati kami dengan firman-Mu yang indah. Kau memberi petunjuk dari dalam kehidupan kami. Bahwa segala sesuatu itu hanya Engkau-lah yang mempunyai kuasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Dan hamba juga mohon berkat karunia-Mu pada Ibu Gembala kami Tuhan, yang telah memberikan dan memberitakan firman-Mu pada kami dan menjernihkan hati dan pikiran kami, bahwa begitu besar kasih-Mu pada kami semua, dan Engkau kasih Ibu Gembala yang baik atas segala berkat firman yang Kau berikan pada kami semua. Hanya dalam kasih Tuhan Yesus, dan kami juga memohon Tuhan, berkatilah rumah ibadah-Mu ini Tuhan dengan sempurna, dan banyak jemaat yang hadir untuk mendengarkan firman-Mu dengan indah Tuhan. Dan berkatilah juga seluruh pemain musik WL dan seluruh umat-Mu yang ada di sini, dan berilah kami tetap kesembuhan, kesehatan yang prima Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan hamba juga mengucapkan terima kasih pada jemaat yang akan memberikan yang terbaik di dalam kehidupan dan katanya kasih-Mu kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Mengalir dalam-Mu, oh yes, 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 aku suka cinta-Mu melimpah dalamku. Ku abadi dan bersuka, puji-Mu di setiap waktu, sebab sungai sukacita-Mu ada dalam-Mu. Mengalir bersama-Mu, bersuka hidup Tuhan dalam kedatangan-Mu. Melayani Tuhan di dalam sukacita-Mu, sebab ada Tuhan yang membuat sukacita-Mu penuh. Sebab ada Tuhan yang membuat sukacita-Mu penuh. Sebab ada Tuhan yang membuat sukacita-Mu penuh. Terima kasih buat persembahannya, biar Tuhan berkati kali ini ya. Dan untuk pengumuman selanjutnya, saya serahkan kembali kepada Ibu. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan atas segala pertolongan, kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu Engkau berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh beribadah, kami boleh memuji Engkau, kami boleh mendengarkan firman-Mu, dan kami percaya kami diteguhkan Tuhan. Kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya Tuhan pertolongan-Mu ajaib dalam kehidupan kami. Kami percaya kasih-Mu. Kami kurang setia, tetapi Tuhan Allah yang kami sembah adalah Allah yang tetap setia. Oleh sebab itu Tuhan, menjadi janji dan komitmen kami, biarlah dalam kehidupan ini ya Bapa, kami mau belajar terus setia dan terus setia untuk kepadamu saja ya Bapa. Dan kami akan alami setiap pertolongan demi pertolongan Tuhan yang kami butuhkan dalam hidup ini ya Bapa. Terima kasih Tuhan.
saatnya kami akan meninggalkan tempat ini. Sebelum kami meninggalkan tempat ini, kami berdoa Tuhan buat jemaat di tempat ini yang sakit Tuhan, khususnya buat Bapak Nasang, jamah terus, sempurnakan kesehatannya, bangkitkan terus semangat dalam kehidupannya, supaya Bapak Nasang mengalami Parli Tuhan. Kalau hari ini kepalanya agak sakit kumat Tuhan, kami berdoa dalam nama Yesus, jamah sembuhkan Tuhan. Keluarga Bapak Ibu Teguh Tuhan senantiasa ditolong oleh Tuhan, dan nama Tuhan boleh dipermuliakan. Setiap kami yang hadir pagi hari ini ya Bapak, kami tidak tahu pribadi lepas pribadi. Yang kami tahu Tuhan, Allah mengerti bahasa air mata kami, Allah mengerti keluh kesah kami, Allah tahu segala kebutuhan kami. Kami percaya pada pagi hari ini kami diberkati oleh Tuhan, kami ditolong oleh Tuhan. Pribadi kami, anak cucu menantu kami diberkati oleh Tuhan. Hidup kami semakin diangkat oleh Tuhan. Oleh sebab itu kami percaya bahwa untuk kami boleh memuliakan nama-Mu melalui kehidupan kami. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada pagi hari ini. Kami angkat tangan kami bersyukur kepada-Mu ya Bapa. Engkau terus melimpahkan kami dengan kasih kemurahan, damai sejahtera, pertolongan, perlindungan Tuhan senantiasa semakin dinyatakan dalam kehidupan kami. Kami diberkati, keluarga kami diberkati, anak cucu menantu kami diberkati oleh Tuhan. Bahkan apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami serahkan, kami pelaskan doa kami. Haleluya. Amin. Bapa.